Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang Manggarai memang fix ya sebagai stasiun sentral atau central station seperti kota-kota besar lain di seluruh dunia, atau di Kuala Lumpur, atau di Seoul, atau di Tokyo. Nah, hal ini dibahas dalam pembicaraan di Instagram Live di Dijen Perkeretaapian. Nanti kita akan sertakan wawancaranya seperti apa, berapa jalur stasiun Manggarai, dan sampai di mana stasiun Manggarai sampai saat ini. Dimulai dari tadi pemberangkatan dari stasiun Jatinegara dan ini melewati stasiun Matraman ini. Stasiun Matraman ini kemungkinan akhir tahun tadi disebutkan akan insya Allah setiap beroperasi. Tidak tahu apalagi yang ditunggu, katanya sih hanya finishing di beberapa part atau bagian, karena nanti terhubung dengan bus Transjakarta di Matraman. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini jalur barunya memang sudah jadi. Nanti stasiun Manggarai ini akan memiliki 6 jalur khusus untuk yang dari arah Bekasi di lantai bawah ya, di lantai dasar, dan nanti kereta bandara juga di lantai bawah. Nah, nanti dibahas di situ kereta stasiun Manggarai akan memiliki 18 jalur, jadi cukup besar ya. 8 jalur di bawah dan 10 di atas. Nanti kereta jarak jauh kemungkinan akan memiliki 6. Dan dari Bogor ada sisanya 4 lajur. Nah, nanti di lantai 2 itu sebagai concourse atau berpindahnya penumpang. Bisa dilihat di sini teman-teman, waktu itu saya minggu lalu udah dibahas ya. Kalau lantai 2 ini sudah jadi. Jadi nanti Manggarai itu lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2 gitu teman-teman. Nah, kereta ini, jalur ini nanti di lantai 2 atau lantai yang paling atas. Lantai 1 sebagai concourse atau nanti tempat berpindahnya, bertemunya hall antar penumpang dari lantai dasar dan lantai 2. Nanti pernyataan dari Dijen Perkeretaapian bisa disaksikan teman-teman di akhir video nanti ya. Teman-teman bisa dilihat nanti pembicaraannya seperti apa. Nanti juga akan dibahas tentang double track, kendala-kendalanya di mana. Mungkin di video nanti ya, kedepannya akan saya bahas. Sekarang dimulai dari stasiun Manggarai dulu biar teman-teman juga nggak bingung nih pembahasannya. Nah, itu bisa dilihat teman-teman ya, dari arah stasiun Jatinegara nanti. Nah, di bawah ini nanti terdiri dari 8 jalur dan kemungkinan nanti ada parkiran. Jadi nanti stasiunnya mungkin agak sedikit maju dari jalur yang sekarang ini teman-teman. Nah, semoga hal tersebut terrealisasi dan menjadikan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral yang representatif atau sesuai dengan harapan kita semua yang banyak kemarin diperbincangkan, karena stasiun Manggarai daerah rawan tawuran dan sebagainya. Semoga nanti dengan dibukanya stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral, hal tersebut dapat diminimalisir atau dikurangi sebagaimana mestinya. Nah, ini di jalur yang sudah jadi lantai 2-nya ya teman-teman. Kemungkinan nanti di komen minggu lalu ada yang bilang lantai 2 dioperasikan setelah semua jalurnya jadi. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Yang tahu hanya Dijen Perkeretaapian dan PT Kereta Api, karena PT Kereta Api seluruhnya menyerahkan proyek ini ke Dijen Perkeretaapian atau DJKA gitu. Kemarin tadi di Instagram live-nya disebut. Instagram live-nya udah lama, cukup lama, cuma baru sempat saya bahas kali ini. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi tentang double track-nya, seperti apa sih prosesnya dan halang-halangannya, karena proses double track ini cukup lama ya, dari tahun 90-an hingga saat ini belum jadi juga. Dan ini adalah kereta ke jurusan Bogor yang sementara ini masih di lantai dasar, belum dipindah ke atas karena juga belum jadi. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, progresnya masih berlangsung ya di stasiun Manggarai ini, nanti yang akan sebagai stasiun sentral. Wesel-weselnya juga belum semua tersambung. Jadi untuk sementara ini kereta yang ke arah Manggarai itu digeser sedikit ke arah peron ujung ya, yang deket Balai Yasa Manggarai. Jadi disitu dimaksimalkan agar nanti pergerakan atau pembangunan
di dekat stasiun lamanya itu dapat berlangsung maksimal, karena nanti semua jalurnya akan digeser semua. Dan ada yang bilang kemarin juga nanti jalur atasnya kalau dibuka setelah semuanya jadi. Kita juga nggak tahu nih apakah skenario seperti itu ataukah nanti jadi digunakan sebagian jalurnya untuk hal yang sementara seperti stasiun Cikarang, karena baru separuh yang digunakan, separuhnya lagi proses pembangunan. Dan nanti minggu depan juga kemungkinan masih akan ada update stasiun Cikarang atau stasiun Bekasi. Nah, bisa dilihat sini teman-teman, yang waktu itu belum tersambung, sekarang nih udah tersambung relnya teman-teman. Bisa dilihat tuh. Nah, ini nih relnya sudah tersambung, tapi masih belum bisa digunakan. Dan biasanya juga sudah tersambung, full tersambung sampai yang ke arah Tebet, tapi yang Bukit Duri tidak disambungkan ya teman-teman, karena ke Bukit Duri itu sendiri. Dan sekarang kita yang ke arah Manggarai dari stasiun Tebet. Oh iya, TOD stasiun Tebet juga sudah mau jadi, nanti juga ada update-nya. Sabar ya teman-teman, semua satu persatu kita akan bahas dan kita update ke depannya agar transportasinya nanti lebih lancar ya di Jakarta. Jadi integrasinya akan antar moda lebih baik. Nah, ini yang dari arah stasiun Tebet. Nah, bisa dilihat nih lebih jelas lagi teman-teman. Nah, tuh udah tersambung, udah naik ke atas, cuma masih ditutup, belum bisa naik ke atas keretanya. Nah, mungkin nggak tahu kapan ya beroperasionalnya. Ada bilang kemarin di komentar katanya masih lama. Saya juga tidak bisa mengiyakan dan tidak bisa bilang sebentar lagi, karena belum pasti ya. Kabar ini beredar juga belum tahu. Semoga nanti ada kabar lagi dari Dirjen Perkeretaapian kapan kata bisa menggunakan jalur atas tersebut. Nah, tadi itu kita menggunakan jalur yang tadi itu yang depan tadi itu sebelah sana. Nah, ini juga masih mungkin nanti ada rel di sebelah situ untuk memaksimalkan ya nanti di peron yang jalur bawah. Semoga hal tersebut cepat terrealisasi. Oke, kita akan dengarkan apa kata di Dirjen Perkeretaapian. Ini ada bangunannya itu ada lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2. Ya. Jadi nanti ada perbedaan-perbedaannya. Di lantai dasar ini nanti ada 8 jalur. Totalnya itu ada 18 jalur kereta api. Yang 6 jalur itu yang 6 itu jalur untuk yang komuter ke arah Bekasi. Bekasi memang luar biasa yang naik di situ, makanya kita berikan ada 6 jalur ya. Kemudian 2 jalur itu untuk KA Bandara. KA Bandara Soekarno-Hatta itu nanti ada 2 jalur, jadi di upgrade itu nanti di situ ada 8 ya, ada 8, termasuk juga nanti bisa digunakan untuk angkutan barang yang ke arah Bogor. Itu di lantai dasar ya. Kemudian lantai 1 itu nggak ada treknya di situ. Di situ tempat kita sebut concourse ya, tempat orang untuk beli tiket ya, layanan penumpang, kemudian ada pergerakan penumpang ya, dari perpindahan dari peron 1 ke peron yang lain. Sehingga tadi saya sampaikan perbedaan mendasarnya adalah nanti tidak ada orang lagi nyebrang-nyebrang di atas rel ya. Jadi sudah nyaman lah kita, kayak ya bisa sambil, kalau itu sambil airpunya dipasang nggak apa-apa itu ya, kira-kira ya. Aman ya Jadi Pak. nggak ada gangguan-gangguan ya. Kemudian itu yang di lantai 1 ya Mbak ya, yang concourse tadi. Terus lantai dua ini nanti ada 10 jalur di sana, karena nanti itu ada 4 jalur kereta yang kita siapkan untuk yang ke arah Bogor ya. Yang Bogor itu 4. Kemudian karena di Manggarai ini nanti tempat berhentinya yang antar kota, nanti ada 6. Ada 6 jalur. Jadi kereta api itu semua nanti akan antar kota berhenti di Jatinegara. Jatinegara dari Manggarai ya. Di Manggarai nanti terus dia berpindah yang tadi saya sebut, ada loop line apa semuanya itu stasiun Manggarai.
Tapi tidak hanya itu, tentunya stasiun yang modern dan memperhatikan kaum difabel, Mbak. Ya, tentunya nanti ada 14 unit eskalator di sana. Ada 14 lift di sana. Jadi cukup besar. Oke teman-teman, itu tadi pembicaraan dengan Bapak Heru Wisnuwibowo terkait proyek di stasiun Manggarai ini. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti apa nanti jadinya stasiun Manggarai kalau sudah selesai. Disebutkan tadi memiliki 18 jalur dan saya agak surprise karena untuk ke jalur Bekasi itu cukup banyak, yaitu 6. Dan yang Bogor itu cuma 4. Nah, sementara Bogor juga banyak penumpangnya. Oke, mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan dalam hal penyampaian atau penjelasan saya kepada teman-teman semua. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe di video ini. Sampai jumpa.